Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum tajwid yang ada di bab 1. Bab 1 yang berjudul Kontrol Diri, Persaudaraan, dan Prasangka Baik. Jadi, pada bab 1, materi kelas 10, ada kompetensi yang harus kita miliki. Di antaranya adalah membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhorijul huruf. Nah, jadi insya Allah setelah pembelajaran ini kita akan mampu memahami beberapa hukum tajwid. Baik, jangan lupa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan tercatat sebagai amalan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja hukum yang akan kita bahas pada materi hukum tajwid yang pertama ini? Yang pertama adalah kita akan memahami hukum nun mati dan tanwin. Ada juga yang menyebut hukum nun sukun dan tanwin. Itu sama saja. Jadi nun sukun ya seperti yang ada di gambar ini. Kemudian tanwin. Tanwin itu ada 3. Yang pertama fathatain, yang kedua kasrotain, dan yang ketiga adalah dhammatain. Apa saja yang ada pada hukum nun sukun ini? Yang pertama adalah izhar, kemudian idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Mungkin sebagian kalian ada yang sudah mengetahui ya mengenai hukum nun sukun dan tanwin ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita yang sudah memahami. Nah, bagi yang belum, ini dia penjabaran dari hukum tersebut. Nah, apa sih sebetulnya hukum izhar itu? Ada yang tahu apa pengertian dari izhar? Iya, izhar artinya adalah jelas. Lalu seperti apa kaidahnya? Kaidahnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Nah, ini adalah huruf-huruf izhar ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 huruf izhar. Yang pertama alif. Yang kedua ha. Kemudian ho, ain, ghain, dan ha. Jadi, inilah huruf-huruf izhar. Bagaimana rumusnya atau kaidah hukum izhar tersebut? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin ya, baik itu fathatain, kasrotain atau dhammatain bertemu dengan salah satu huruf izhar. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama, nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif. Ya, nih. Man amana. Dibacanya jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun sukun atau tanwinnya. Kemudian contoh yang kedua, ghasiqin idza waqaba. Nah, pada contoh yang pertama itu nun sukun bertemu dengan alif, maka dibaca jelas nunnya. Kemudian yang kedua, kasrotain pada huruf qaf bertemu dengan alif, dibaca jelas juga qafnya. Tanwinnya menjadi qin ya. Ghasiqin idza waqaba. Nah, itu hukum izhar dengan contoh alif. Kemudian yang kedua, yanhituna alimun hakimun. Ya, jadi dibaca jelas nun sukunnya. Di sini yang pertama nun sukun bertemu dengan ha, kemudian yang kedua tanwin atau dhammatain bertemu dengan ha. Maka dibaca jelas. Kemudian yang ketiga, min khaufin. Ini pun sama, nun sukun bertemu dengan kha,
Kemudian yang kedua, yauma idzin khasyi'atun. Ya, yauma idin itu kasrotain bertemu dengan kha. Nah, ini contoh selanjutnya bertemu huruf ain. An'amta, sami'un alimun. Nah, di sini nun sukun bertemu dengan ain, maka nunnya dibaca jelas. Maka an'amta ini hukumnya izhar. Sami'un alimun, ini pun tanwin bertemu huruf ain dibaca jelas karena hukumnya adalah izhar. Jadi kata sami'un alimun itu hukumnya izhar. Kemudian selanjutnya bertemu dengan huruf ghain, min ghillin. Ya, ini izhar, nun sukun bertemu dengan ghain. Azizun ghafurun, ini pun sama karena ada dhammatain bertemu dengan huruf ghain. Yang terakhir min hadin, kemudian jurufin harin, ini pun sama, hukumnya izhar. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ada tugas gitu ya di buku kalian, misalnya tertulislah beberapa huruf atau beberapa kata ya, misalnya min hadin, lalu ditanya ini hukumnya apa, berarti itu hukumnya izhar. Kemudian jika ditanya kenapa izhar, berarti kalian menuliskan nun sukun bertemu dengan huruf ha. Ya, kalau yang ini jurufin harin, berarti kenapa izhar? Karena kasrotain bertemu dengan huruf H. Nah, jika ada pertanyaan lagi, sebetulnya apa definisi izhar itu? Definisi izhar berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan kemudian jika ditanya apa arti izhar, berarti izhar artinya adalah jelas. Nah itu ya, itu yang pertama tentang izhar. Kemudian selanjutnya adalah tentang idgham. Hukum idgham itu dibagi dua. Yang pertama idgham bigunnah. Dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Apa perbedaannya Bu Nisa? Dari segi artinya pun sudah berbeda. Idgham itu artinya lebur. Bigunnah berarti dengan dengung. Ya, caranya ketika membaca idgham bigunnah itu berarti ditahan, tidak tergesa-gesa, didengungkan. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah. Nah, berarti idgham dileburkan bila gunnah dan tidak didengungkan. Ya, sekali lagi idgham bigunnah yaitu dileburkan dan didengungkan. Idgham bila gunnah didengungkan tetapi dileburkan tetapi tidak disertai dengung ya, tidak disertai dengung. Itu idgham bila gunnah. Lalu kaidahnya seperti apa? Sama, karena idgham ini masih termasuk kepada hukum nun sukun dan tanwin. Berarti rumusnya tetap ada huruf nun sukun dan tanwin. Hanya berbeda nanti huruf apa saja yang bertemu dengan idgham bigunnah dan bila gunnah. Perbedaannya hanya pada hurufnya saja. Nah, idgham bigunnah berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf, salah satu huruf ya, atau nun, atau mim, atau waw. Ya, diulang. Idgham bigunnah ialah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yaitu ya, nun, mim, atau waw. Yang kedua, kalau idgham bila gunnah, hurufnya hanya ada dua, yaitu lam dan ra. Jadi kaidahnya apabila ada hukum nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu lam atau ra. Ya,
Cara membacanya tadi, kalau idgham bi gunnah lebur dan didengungkan, kalau idgham bila gunnah lebur dengan tidak dengung. Kita perhatikan contohnya. Ya, Bu Nisa hanya akan membahas beberapa contoh saja. Misalnya, idgham bi gunnah, kita ambil contoh yang nun ya. Kita lihat. Di sini ada nun sukun bertemu dengan nun. Nah, ini ya. Nun sukun bertemu dengan nun. Maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Berarti cara membacanya dileburkan. Nun sukun tersebut dileburkan, dimasukkan kepada nun yang ada di depannya. Kemudian digunakan, ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, contoh. Min ni'matin. Nah, min ni'matin. Idhaman nakhirah, ya, idhaman nakhiratan. Nah, yang kedua itu fathatain atau tanwin ya bertemu dengan huruf nun. Maka ini pun idgham bi gunnah. Contoh yang bertemu dengan waw. Nun sukun bertemu dengan waw, maka hukumnya idgham bi gunnah. Miwaqin. Nah, miwaqin. Ketika nun dimasukkan ke waw, itu adalah idghamnya. Lalu gunnahnya adalah tahan. Jangan tergesa-gesa. Miwaqin, tidak. Miwaqin. Berarti itu mah idgham tapi tidak digunakan. Masukkan, tahan ya. Miwaqin. Yauma idzi wahiyatin. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf wow. Ya. Coba yang ini misalkan yang ya bertemu dengan ya. May yaqulu. Tuh, masuk nunnya ke ya, kemudian gunakan. May yaqulu. Barqui yaj'aluna. Barqui. Jadi tidak barkun, tapi masuk ke huruf ya. Ya, itulah idgham. Barqui yaj'aluna. Baik, paham ya? Itu idgham bi gunnah. Selanjutnya contoh idgham bila gunnah. Hurufnya hanya ada dua, lam dan ra. Berarti ini dileburkan saja, tidak boleh ditahan. Contoh nun sukun bertemu lam. Milladunhu, milladunhu. Ya, tidak milladunhu. Nah, makanya untuk membedakan idgham bi gunnah dan bila gunnah itu tahannya. Kalau bila gunnah tidak ditahan, langsung dimasukkan saja. Dileburkan saja. Milladunhu khairul laka. Ya. Mir rabbihim ghafurur rahim. Maaf, ghafurur rahimun. Ya. Jadi, yang pertama kita lihat yang contoh lam itu ada nun sukun bertemu dengan lam. Kalau yang kedua, khairul laka, tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ra itu nun sukun bertemu dengan huruf ra, ya, dileburkan. Mir rabbihim ghafurur rahimun. Nah, itu dia, ya. Jadi itulah perbedaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu dileburkan dan didengungkan. Idgham bila gunnah dileburkan dengan tidak didengungkan. Nah, kalau kita singkat, huruf idgham ini disingkat menjadi yamnu lari. Yamnu lari. Ya, itu huruf-hurufnya supaya memudahkan untuk kita mengingatnya. Ya, yamnu lari. Selanjutnya, hukum ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin adalah iqlab. Ya, tetap sama ya kaidahnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Nah, ini huruf iqlab itu paling sedikit ya. Hanya ada satu ya hukum iqlab ini hurufnya, yaitu apa hurufnya? Ba. Ya, hurufnya adalah ba. Jadi iqlab hanya satu hurufnya, yaitu ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka pasti itu hukumnya adalah iqlab.
kalau ditanya pengertian, apa itu arti iqlab? Iqlab itu artinya merubah. Ya, iqlab itu artinya merubah. Merubah apa, Bu Nisa? Merubah bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi bunyi mim. Diulang, merubah apanya? Merubah bunyi nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba menjadi bunyi mim. Makanya kalau kalian perhatikan di dalam Al-Quran itu suka ada mim kecil ketika hukum tersebut adalah hukum iqlab. Ya, cara membacanya, nah kita lihat contoh yang pertama. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ba. Jadi rubah nih bunyi nunnya jadi mim, mim ba'dihi, ya. Dan ini pun sama, harus agak ditahan ya, digunakan. Mim ba'dihi. Kemudian yang kedua, tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basirun. Nah, berubah kan, tidak tapi tak, jadi mim basirun. Ya, itulah hukum iqlab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu adalah hukum iqlab, yaitu merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim. Kemudian yang terakhir adalah hukum ikhfa. Nah, hukum ikhfa ini berarti hurufnya adalah sisa dari izhar, idgham, dan iqlab. Ya, kita perhatikan. Apa saja huruf ikhfa itu? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Lah, kenapa Bu Nisa kok bacanya seperti itu ya? Kenapa? Karena ini adalah huruf-huruf asli, belum memiliki harokat ya. Kadang-kadang memang huruf asli itu berbeda bunyinya dengan huruf yang sudah berharokat. Jadi kalian harus tahu tuh ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, jadi huruf ikhfa itu paling banyak ada 15. Ini kaidahnya nih. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. Nah, lalu definisi dari ikhfa itu apa, Bu Nisa? Artinya apa? Ikhfa ini artinya adalah samar ya. Ikhfa ini samar. Jadi cara membacanya adalah disamarkan. Contoh kita lihat beberapa saja ya. Yang pertama, misalnya contoh huruf ja. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ja. Tuh, samar-samar ya. Jainakum. Kemudian yang kedua, dal. Nun sukun bertemu dal. Maudasaha. Bertemu sin, nun sukun bertemu sin. Sijil bertemu dengan shin. Linafsil syai'a. Ya. Jadi bunyi yang disamarkan itu adalah bunyi nun sukun dan tanwinnya menjadi eng, tetapi engnya itu tergantung kepada huruf yang ada di depan. Tidak eng banget ya, jadi engnya itu tergantung huruf yang ada di depannya. Rijalun, rijalun sadaqu, qauman dhalin. Nah, kita harus membaca samar hukum ikhfa. Ya, diulang. Hukum ikhfa itu artinya cara membacanya adalah samar ya. Ikhfa itu artinya samar, cara membacanya berarti disamarkan. Bagaimana rumusnya? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Jadi kita harus membaca samar. Ya. Nah, itu
hukum yang terakhir. Kemudian masih ada sekarang bagian B, hukum mad. Nah, mungkin kalian sudah tahu itu apa bacaan mad ya. Mad itu biasa yang kita baca panjang gitu ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi, cara membaca mad itu kadang-kadang kependekan atau terlalu panjang. Maka insya Allah kita akan memahami beberapa hukum mengenai bacaan mad. Yang pertama adalah mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ini adalah hukum yang sering sekali kita temukan di Al-Quran, yaitu fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, atau dhammah diikuti waw sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Ya, jadi panjangnya itu satu alif atau dua harokat. Kita lihat contohnya. Qalu nuhiha. Ya, di sini semuanya itu hukum mad tabi'i. Yang pertama qaf, hukum huruf qaf itu adalah fathah bertemu dengan alif, maka kita baca dua harokat. Ko, tidak boleh kepanjangan ko, ya nggak boleh, harus dua harokat. Ko, tek tek ya, ko. Nah, lu, nah itu mad tabi'i. Nu, ya ini dhammah nih, dhammah bertemu waw sukun nu. Hi, ini juga hi, kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian terakhir ha, itu fathah bertemu dengan alif. Ya, jadi mad tabi'i itu ada tiga tuh rumusnya. Satu, kalau ada fathah diikuti alif atau bertemu dengan alif. Yang kedua, kalau ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan yang ketiga, kalau ada dhammah bertemu atau diikuti oleh waw sukun. Panjangnya dua harokat. Yang kedua adalah mad wajib muttasil. Nah, apa mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil ialah mad. Nah, berarti kalau misalkan ialah mad, apa itu mad? Balik lagi ke sini. Mad itu apabila fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Ya, jadi itu adalah rumus mad. Diulang. Berarti rumus mad adalah apabila ada tiga tadi. Satu, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Nah, untuk mad wajib muttasil, apabila ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ya, panjangnya dua alif, berarti 4 harokat. Contohnya kita lihat. Idza ja'aka, ketukan berarti ya 4 harokat itu. Tek 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 ya. Idza ja'aka sawaun alaihim. Nah, itu. Nah, Bu Nisa, tapi aku belum paham apa itu satu kalimat ya. Nah, maksud satu kalimat ini adalah satu arti. Ya, Nak ya. Jadi apabila mad bertemu dengan hamzahnya itu di dalam satu arti. Satu kata dalam bahasa Arab yang memiliki satu arti. Contoh, jaa ini artinya datang. Ya, jaa artinya datang. Mad dengan hamzahnya dalam satu kata, dalam kata datang. Ya. Kemudian yang kedua, sawaun. Sawaun artinya sama saja. Jadi mad dengan hamzah berada dalam satu kata yang artinya sama saja. Tapi Bu Nisa, aku kan harus buka itu atau terjemah sulit. Gimana cara mudahnya? Nah, ada cara mudahnya. Nanti kita nanti Bu Nisa bahas cara mudahnya setelah membahas materi yang mad yang ini nih, mad jaiz munfasil. Karena setelah mad jaiz munfasil kita akan melihat perbedaan tulisan atau contohnya. Nah, mad jaiz munfasil ialah mad bertemu dengan huruf hamzah, sama kan? Mad wajib juga ya, mad bertemu huruf hamzah. Kalau ini dalam satu kalimat, kalau mad jaiz dalam dua kalimat, panjangnya sama 4 harokat. Nah, kalau kita lihat perbedaan contohnya, lihat
Sama ya, mad bertemu dengan alif atau hamzah dalam kalau mad wajib mutasil dalam satu kalimat, kalau mad jaiz munfasil dalam 2 kalimat. Bacanya sama, harokatnya 4 harokat. Kalau kita lihat tulisannya, lihat. Kalau mad wajib mutasil, alifnya ditulis dengan huruf hamzah. Tidak ada yang berdiri ya, tidak ada alif yang berdiri tuh. Ja'a bertemu dengan alif yang bentuknya hamzah. Kalau mad jaiz, ma'u. Nah, ini alifnya berbentuk alif yang berdiri, bukan hamzah, ya. Dan tidak ada hamzahnya. Inna a'tayna, ya. Na, mad bertemu dengan alif atau hamzah. A'tayna, tulisannya dia alif. Nah, ini. Jadi untuk membedakan mad jaiz dengan mad wajib, kalau mad wajib dia diikuti oleh tulisan hamzah bentuknya ya. Kemudian kalau mad jaiz tulisannya alif. Kemudian persamaannya apa, Bu Nisa? Persamaannya adalah dua-duanya mad bertemu dengan hamzah. Dan yang kedua, persamaannya adalah ada harokat bendera atau alis ya. Disebut juga alis atau bendera. Jadi dua-duanya ada bendera dan dua-duanya diikuti oleh huruf hamzah. Tetapi perbedaannya, kalau mad wajib mutasil bentuknya hamzah, kalau mad jaiz munfasil bentuknya alif yang berdiri. Ya. Baik, terakhir mad arid li sukun. Apa itu mad arid li sukun? Ialah mad yang bertemu dengan huruf hidup. Kemudian dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Berarti boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tetapi harus konsisten. Misalnya dari awal kalian membaca Al-Quran, kalau ketemu mad arid li sukun mau 2 harokat, berarti sampai selesai membaca 2 harokat. Atau mau 4 harokat, berarti sampai selesai membaca 4 harokat. Itu mad arid li sukun. Apabila mad bertemu dengan huruf yang hidup, dibaca waqaf. Ya, contoh shadiqina. Ketika kita berwaqaf pada kata shadiqina menjadi shadiqin, ya. Kemudian kedua khaliduna, berarti waqafnya khalidun. Nah, itu mad arid li sukun. Jadi selama ini ketika kita membaca Al-Quran berhenti di akhir-akhir ayat dan dipanjangkan, itu namanya adalah mad arid li sukun. Nah, itu ya anak-anak hukum mad, 4 hukum mad yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian fahami ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini sudah selesai, yaitu yang pertama hukum tajwid mengenai hukum nun sukun dan tanwin, dan yang kedua hukum mad ya. Hukum yang pertama hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 1 idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa ya. Idgham dibagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang kedua adalah hukum mad. Hukum mad yang pertama mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan yang keempat mad arid li sukun. Baik, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan menjadi tambahan ilmu, dan yang terpenting adalah mengaplikasikan ketika kalian membaca Al-Quran. Sebaik-baik manusia yaitu yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.